Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Hari ini kita mendengarkan bagaimana bacaan-bacaan mengajak kita untuk mengasihi musuh. Seperti dalam bacaan pertama misalnya, meskipun dikejar, dikhianati, dan diperlakukan dengan kejam oleh Raja Saul, ketika Daud memiliki kesempatan untuk membunuhnya di padang gurun, toh ia menahan diri dan berkata, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan?" Bagi Daud, membunuh Saul berarti merenggut kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Meskipun Daud sering dianggap sebagai musuh oleh Saul, namun Daud memilih untuk tidak menjadi hakim atas hidup Saul.
meskipun ada kesempatan yang datang kepadanya. Ia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dalam keputusannya, Daud melampaui hukum pembalasan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Sikap ini mengingatkan kita pada Yesus yang dalam penderitaannya tidak membalas dendam, tetapi ia berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Menyerahkan penghakiman kepada Tuhan bukan berarti mengabaikan kejahatan, tetapi melepaskan diri dari kebencian yang bisa menguasai hidup kita. Daud sendiri menolak untuk membiarkan pengkhianatan dan luka mendikte masa depannya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menghadapi ketidakadilan atau pengkhianatan, kita pun dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan mendengarkan suara yang terus-menerus menuntut balas? Ataukah kita akan menyerahkan segalanya kepada Tuhan agar kehidupan yang baru dan lebih baik dapat tumbuh dari luka yang kita alami? Siapa yang dengan rela ingin menawarkan pipi yang lain ketika ia dipukul? Secara alami, kita lebih cenderung membalas dendam. Bukankah itu adil? Sesuai dengan hukum kuno yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun Yesus mengajarkan bahwa hukum balas-membalas bukanlah hukum kerajaan Allah. Seperti Tuhan yang melampaui keadilan demi menunjukkan belas kasih, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Tentu saja ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetapi perlu kita pahami bahwa menawarkan pipi yang lain bukanlah tanda kelemahan atau kepasrahan buta. Sebaliknya, itu adalah sikap keberanian, menunjukkan keteguhan hati di hadapan kejahatan, mengungkapkan kekerasan tanpa terjebak dalam siklus balas dendam. Ini adalah bentuk perlawanan tanpa kekerasan yang menjaga harga diri tanpa membiarkan kebencian menguasai hati kita. Yesus tidak mengajarkan kita untuk menerima ketidakadilan begitu saja atau mengabaikan korupsi dan lain sebagainya. Tetapi ia juga tidak meminta kita mentoleransi penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, Yesus memanggil kita untuk secara aktif berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih baik, bukan dengan kebencian tetapi dengan kasih dan belas kasih yang melampaui batas manusiawi. Sebuah cinta yang hanya mungkin dengan rahmat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Daud memilih kehidupan, dan Kristus dengan luka-lukanya memberikan hidup yang kekal bagi kita. Pilihannya mengajarkan kita untuk terus menatap ke depan, meskipun dalam penderitaan. Lewat perayaan hari ini, semoga kita semakin menerima perintah baru dari Yesus, yaitu supaya kita saling mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,